Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam new normal. Halo anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Jumpa ketemu lagi di kegiatan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi spesial untuk kalian semua kelas 5. Kabar baik ya, benar-benar tetap sehat, juga tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Dan tak lupa selalu menjaga kesehatan dan mematuhi serta melaksanakan standar protokol kesehatan yang berlaku demi terhindarnya kita semua dari penyebaran COVID-19 dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan yang satu lagi menjauhi kerumunan. Bagi anak-anakku semuanya, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, ayo kita sama-sama berdoa. Mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga pembelajaran pada hari ini bisa berjalan lancar dan tentunya penuh dengan berkah. Berdoa untuk agama dan keyakinan masing-masing, disilakan. Berdoa selesai. Oke, anak-anakku semuanya. Kalau minggu yang lalu kalian sudah menggunakan format sel yang terakhir tentang perataan, kalian sudah pintar semua membuat tabel yang bagus dan layak untuk diperlihatkan kepada orang lain. Sekarang kita masuk pada materi baru, yaitu tentang menghitung. Jadi materinya adalah Microsoft Excel karena sesuai dengan program yang kita pelajari ya, dan pokok bahasanya adalah menghitung. Sesuai dengan fungsi utama dari program Microsoft Excel, yaitu program aplikasi berbasis video yang berfungsi untuk mengolah angka, yaitu menghitung angka-angka. Serumit apapun penghitungan angka dengan Microsoft Excel pasti akan bisa kita laksanakan dan kita selesaikan. Oke, jadi silakan buka modul kalian di halaman 21. Nah, itu ada tentang menghitung. Kita akan belajar dan menggunakan operasi penghitungan atau operator penghitungan sama dengan kalkulator. Jadi sebenarnya Microsoft Excel ini tidak jauh beda dengan mesin hitung yang disebut dengan kalkulator, namun lebih canggih dan lebih mampu untuk melakukan penghitungan yang rumit. Jadi contohnya saja, kalau kita menggunakan kalkulator kita harus ngetik satu-satu, kemudian kalau ada salah kita harus menghapus dan kita tidak tahu jejaknya angka berapa saja. Tapi kalau dengan Microsoft Excel kita ketik semua datanya, kita tahu data-datanya akan kita hitung. Nah, untuk ini kita akan mengenali tanda-tanda operator penghitungan. Operator itu adalah sama dengan kalau kita adalah tanda-tanda penghitungan, tanda hitung. Jadi misalnya kalau plus berarti atau menambahkan, berarti tandanya adalah plus, atau tanda tambah, perkalian. Kalau di matematika kita menggunakan tanda X ya. Nah, ini sedikit beda di Microsoft Excel. Di Microsoft Excel tanda perkalian menggunakan tanda bintang atau biasa disebut dengan asterik. Kemudian kalau tanda pengurangan sama ya, pengurangan sama, tanda minus. Nah, kemudian kalau tanda pembagian, kalau di matematika kalian biasa menggunakan titik 2. Tapi kalau di Microsoft Excel kalian mempergunakannya dengan menggunakan tanda garis miring atau biasa disebut dengan tanda slash. Oke, anak-anakku semuanya, ingat di dalam penghitungan ada yang disebut dengan rumus. Jadi setiap kali penghitungan itu kita akan menggunakan dan mengawalinya dengan tanda sama dengan. Beda dengan matematika, dibalik. Kalau di matematika misalnya 1 tambah 1 sama dengan, demikian ya. Tapi kalau di Microsoft Excel sama dengan dulu 1 ditambah 1. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah kita akan menghitung data dalam satu ring atau dalam satu kolom. Dari atas ke bawah akan kita hitung dengan cara yang cepat. Jadi misalnya gini, di baris 1 ada penjumlahan 1 tambah 2. Jadi di kolom A 1, kemudian di B1 ada datanya. Misalnya di kolom A ada data 10, di kolom B ada data 14, kemudian di A2 ada data 12, kemudian di kolom B2 ada data 12. Kita jumlah semua. Nanti kita tidak perlu untuk membuat rumus atau menghitungnya satu persatu, tidak. Nah, ini kelebihan dari Microsoft Excel. Nah, bagaimana untuk menghitungnya? Tidak usah lama-lama lagi, karena nanti kalau Pak Rudi hanya jelaskan dengan kata-kata pasti akan mudah lupa dan susah untuk dipahami. Nah, baiknya kita langsung praktek saja ya. Oke, kita menuju ruang pembelajaran.
Oke, kita sudah sampai di ruang pembelajaran. Kita lanjutkan pembelajarannya ya. Seperti yang disampaikan tadi, kita akan belajar menghitung menggunakan program Microsoft Excel sesuai dengan fungsi utama dari program Microsoft Excel sebagai program pengolah angka. Oke, kita siapkan dan kita buka program Microsoft Excel-nya. Ya, kita seperti biasa kalau kita buka dari awal, pastikan membuka blank workbook. Ya, nah. Kita akan belajar tentang materi yang pernah disampaikan tadi, yaitu tentang menghitung. Nah, tentang perkalian tanda-tanda penghitungan atau operator penghitungan tadi sudah disampaikan bahwa sesuai yang ada di halaman 21 ya, itu ada tanda perkalian bukan menggunakan tanda silang atau huruf X, tapi menggunakan tanda bintang atau asterik. Kemudian pengurangan menggunakan tanda minus sama dengan menggunakan di pelajaran matematika. Penjumlahan juga menggunakan plus, dan untuk pembagian sedikit beda juga dengan di matematika. Kalau penjumlah dengan pembagian, kalau di matematika kita menggunakan titik 2 atau per, demikian. Tapi kalau di Microsoft Excel kita cukup menggunakan tanda garis miring atau biasa disebut dengan slash. Nah, penghitungan yang kita lakukan di sini adalah penghitungan yang bersifat multi data. Artinya datanya tidak hanya satu atau tidak hanya dua, tapi cukup banyak, bisa lebih dari 100, bisa lebih dari 1000 dengan cara yang cepat. Jadi contohnya aja di sini ya. Di sini ada data penjumlahan. 25 ditambah 15, kemudian 10 ditambah 2, 12 tambah 25, 14 tambah 10. Nah, bagaimana kita praktekannya? Yuk kita sama-sama kita praktekkan di lembar kerja Microsoft Excel. Sementara Pak Rudi langsung di ini aja ya, dari lembar kerjanya aja tanpa menggunakan judul macam-macam, kita buat datanya dulu. Nah, kalian boleh ikuti ya, buka program Microsoft Excel-nya di yang menggunakan laptop atau komputer meja. Yang menggunakan HP pastikan juga menggunakan program Microsoft Excel di HP kalian. Ya, yang menggunakan HP ingat jangan menggunakan VPS atau yang lain, gunakan langsung bawaannya adalah Microsoft Excel yang di Android ya. Oke, kita mulai. Misalnya kita di data A1 kita punya data 25. Dan kita ke samping dengan menggunakan tab, misalnya datanya adalah 51. Enter, kemudian 78, kemudian 10 misalnya. Ini contoh aja. 78 plus 98 misalnya, 14 plus 61, kemudian misalnya, oh 74 terlalu banyak, 75, 89, 23 plus 20 plus 20, 14 plus misalnya langsung aja ratusan, 125. Nah, kita akan coba hitung satu persatu seperti ini. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Ingat di Microsoft Excel untuk melakukan penghitungan selalu ditandai dengan atau diawali dengan tanda sama dengan. Sementara kita akan menggunakan penjumlahan dulu ya, yang lainnya nanti aja. Penjumlahan misalnya 25, jadi 25 kita tidak hitung 25 ya, tapi nama selnya kita klik A1, klik aja, cari ketik ya A1. Nah, di sini akan muncul A1, kemudian ada garis putus-putus A1. Berikan tanda penghitungan plus B1. Oke, kalau sudah tinggal tekan tombol enter. Apakah hasilnya betul? Kita cek manual untuk memastikan datanya betul. Misalnya kalau kita cek manual 5 tambah 1, 6. 2 tambah 5 sama dengan 7. Berarti 25 tambah 5, 1 sama dengan 76. Untuk berikutnya apakah kita perlu seperti ini lagi? 75 ditambah 10. Nah, kita tidak perlu seperti itu. Kalau datanya hanya 7, hanya 10, kita nggak apa-apa. Tapi kalau datanya seperti data di sekolah kita banyak sekali, atau kalian ketika sudah kerja datanya banyak sekali, melakukan penghitungan seperti ini akan menguras waktu atau menguras waktu dan tenaga tentunya ya. Nah, tidak seperti ini. Cukup satu saja yang di sini. Hapus, cukup kita punya satu saja. Kita gunakan fasilitas copy dulu, pernah kalau tidak salah di kelas 4 ya, pernah diajarkan bagaimana kita menyalin data. Nah, cukup seperti ini aja. Nah, datanya selesai. Kenapa ini 0? Ya karena nggak ada data.
Nah, coba kalau di sini 0 kita isikan data di sini misalnya 10. Nah, kemudian 20. Jadi seperti itu. Nah, coba kita cek. Di sini munculnya 25. Di sini munculnya masih 25 ini ya. Di formulator munculnya 25. Di B1 munculnya 51. Kemudian di C1 bukan muncul 76, tapi munculnya adalah sama dengan A1 plus B1. Maksudnya apa? Bahwa di C1 ini merupakan rumus, isinya adalah merupakan penghitungan penjumlahan antara A1 plus B1. Demikian juga yang di sini bukan muncul 30 tapi A8 plus B8. Karena apa? Kalau kita rubah di sini misalnya dari 10 kita rubah menjadi 45, maka secara otomatis 30 nanti akan berubah. Coba kita cek, kita tekan enter. Nah, akan berubah 65. Di sini juga bukan 16 tetap A8 plus B8. Oke, coba misalnya ini yang 76, maka tetap A1 plus B1, ataukah tidak? Tentunya tetap, cuman isinya kalau kita rubah di sini, misalnya dari 30, misalnya, kita tekan tombol enter, 76-nya pasti akan ganti 81. Di sini pun tetap muncul A1 plus B1, merupakan penjumlahan 30 plus 51, mengikuti yang ada di sel yang dihitung. Oke ya, saya ulang sekali lagi untuk bagaimana kita menghitungnya. Ingat, cukup kita ketik tanda sama dengan, kemudian diklik data yang akan dihitung, kemudian berikan tanda operator penghitungannya. Kebetulan kita akan menghitung penjumlahan, maka yang kita gunakan ada tanda plus, kemudian ditambah dengan B1. Tekan tombol enter. Dan tidak perlu membuat rumus lagi, cukup di copy. Kembalikan, arahkan mouse di kotak kecil pojok kanan atas sampai muncul tanda plus kecil. Klik ke bawah, geser. Nah, jadilah penghitungan yang kita inginkan sesuai data yang ada. Oke ya, untuk berulang-ulang atau berlatih, kalian boleh membuat data sendiri, kemudian dihitung sendiri. Oke, tidak ada kesulitan, kita kembali untuk ke ruang utama, untuk sekaligus mendengarkan apa tugas yang akan kalian kerjakan. Oke, kita kembali ke ruang utama. Nah, aku seperti tadi ya, bagaimana kita menggunakan kemudahan untuk menghitung data dalam satu ring. Jadi kita sudah punya data semua. Jadi misalnya datanya ada 10 data atau 15 data, kita hitung semua dengan syarat penghitungannya sama. Misalnya gini, mulai dari A1 sampai dengan A10 atau A20 semuanya adalah penghitungan dengan penjumlahan. Kita tidak akan perlu menjumlah A1 tambah B1 lagi, A2 tambah B2, tidak, tapi cukup dari A1 plus B1. Nilainya berapa? Nanti kita gunakan fasilitas copy ke bawah, tidak dipraktekkan di ruang pembelajaran. Oke ya, untuk tugas silakan kalian buka di modul halaman. Nah, ini latihan 4 halaman 22. Di situ ada data input. Judulnya adalah Daftar Tabungan Siswa Komputer Study Club SDN Pak B2 Taman Sidoarjo. Yang dari lain sekolah di SDN Pak B2 nanti kalau latihan bisa digunakan SDN Pak B2 ya. Nah, itu ada teks di situ. Coba itu kamu ketik. Kemudian di totalnya bukan diketik, tapi di total nanti kamu hitung sendiri dengan menggunakan rumus. Nah, di situ kemarin sudah diajarkan bagaimana kita menggunakan koma, style, bagaimana memberikan tanda pemisah desimal. Nah, itu gunakan itu, termasuk bagaimana kita menggunakan bentuk tabel yang seperti di latihan 4. Ya, oke, hati-hati di latihan 4 itu saja, kerjakan. Kalian boleh main warna-warna, boleh pastikan warnanya menarik dan mudah untuk dibaca. Dan sampai menarik tapi susah dibaca ya, karena tidak atau kurang komunikatif data kalian. Oke, selamat belajar untuk kalian semua, selamat mengerjakan tugas. Pastikan menyebut nama Tuhan sebelum memulai kegiatan dan memuji serta bersyukur setelah kita menyelesaikan seluruh aktivitas kita. Jaga kesehatan, patuhi standar protokol kesehatan yang berlaku dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi, jauhi kerumunan. God bless you, God love you, God save you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam new normal.